Goto klarifikasi terkait netbuy 6 triliun. Kapan digarap? Kita akan membahas mengenai dari topik ini ya Bapak Ibu semuanya ya, mengenai dari klarifikasi mengenai dari saham Goto ini. Dan topik tadi kita dapatkan sumber informasinya dari CNBC Indonesia ya, bahwa bursa buka-bukaan soal transaksi negosiasi Goto 6 triliun ya di pasar nego. Ya seperti itu. Kita akan membahas mengenai dari saham Goto ini, mengenai ada maksud apa, kenapa kok saham Goto itu dibeli 6 triliun. Nah, bagaimana kondisi mengenai dari saham Goto ini Pak Firman? Ini saham Goto ini tuh nggak bisa gerak. Ya, tapi ada temuan terbaru ya mengenai bahwa saham Goto itu ada yang memborong ya, senilai berapa ini ya? Ini kita sudah dapatkan ya di sini. Senilai 26 miliar mengenai dari saham Goto. Nah, kira-kira siapa yang memborong Pak Firman di harga 50 rupiah terkait isu mengenai dari saham Goto ini tuh nggak bisa gerak atau kiamat ya, seperti itu. Dan kira-kira kapan yang akan digarapnya kita akan ungkap ya untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan ungkap siapa yang membeli mengenai dari saham Goto ya. Nah, kalau kita bisa lihat ya mengenai dari saham Goto ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita besarkan dulu. Ya, semoga bisa kelihatan ya. Nah, di sini kita cek dulu siapa yang memberi Pak Firman. Kok mereka ini kok gila sekali ya, atau bodoh sekali ya membeli dari saham Goto. Nah, ternyata yang beli itu KZ dan IU ya. Itu senilai 2,5 juta lot dan juga IU 1,3 juta lot. PD 11.000 lot, CP 106 dan CC 105. Nah, kalau kita lihat ya mengenai dari mekanisme di saham Goto ini, jadi mereka itu lebih ke nabung. Ya, jadi seperti itu. Nah, kira-kira yang memiliki mengenai dari saham Goto ini itu siapa Pak Firman yang paling banyak ya di saham Goto ini? Ya. Dan ini kita sudah rangkum Bapak Ibu semuanya ya. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini yang apa namanya? Yang memiliki lapak mengenai dari saham Goto ini itu JP Morgan masih banyak ya, sekitar 467 miliar, NI 345 miliar, SQ 204 miliar dan PD 187,9 miliar. Nah, kita itu riset pada tanggal 1 Desember tahun 2023 sampai tahun 2024 ya, Juli tanggal 8 ya. Kenapa kok di risetnya di situ Pak Firman? Ya karena satu sisi mengenai dari saham Goto ini tuh kita ambil sampelnya ya. Ini ya, di sini. Ya, bahwa saham Goto itu pada bulan Desember sampai bulan ini tuh saham Goto turun ya sampai ke 50. Nah, ini di garis MA20 kalau kita lihat, wah, membahayakan ya. MA20-nya mau menyentuh ke harga 5 ini nih. Ini ada transaksi senyap juga, ada 5 juta lot. 5 juta lot 10 juta. Oke. Ya. Dan untuk mengenai volume mengenai dari saham Goto ini ya memang kalau saya kira ini ya memang harus dititurkan dulu. Jadi nggak boleh dinaikkan. Ya, seperti itu. Nah, kapan Pak Firman? Saya nggak sabar mengenai ini. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Nah, satu sisi yang dipertimbangkan mengenai dari saham Goto ini ya Bapak Ibu ya, terkait dari klarifikasi tadi ya, ini kita sampaikan bahwa yang ditemukan oleh ini ya, apa namanya, bursa ya, bahwa pembelian itu secara resmi ya. Jadi itu sudah secara resmi bahwa nggak ada yang memanipulasi mengenai dari saham Goto ini. Jadi ya memang ini yang dilakukan itu adalah pihak ketiga. Jadi nggak terafiliasi mengenai dari saham Goto ini. Kenapa kok orang itu beli sampai 6 triliun Pak Firman? Ya karena mereka
dengan adanya nego tersebut sudah ada kesepakatan, ya, seperti itu. Nah, kalau temuan saya, kenapa kok mereka beli di pasar nego kok nggak di pasar reguler ya? Ya karena dulu itu pernah saham GoTo ini ya, di bulan Mei tahun 2023 itu langsung arah, ya. Di sini itu langsung arah. Jadi saya masih teringat pada waktu itu setelah anak saya masuk rumah sakit, ya, 2 hari, ya. Ini masih teringat jelas. Ini saham GoTo itu dikerek ya pas waktu itu di harga 104 sampai 106. Jadi geraknya di situ-situ aja. Nah, ketika pre-closing Bapak Ibu semuanya ya, ini tuh langsung diangkat naik ke 147. Geger nggak Bapak Ibu? Ya, se-Indonesia geger. Nah, kenapa kok geger? Jadi ya mereka orang-orang yang notabene mohon maaf punya kepentingan di saham lain, punya kepentingan di emiten lain. Nah, ini bursa itu dinilai tebang pilih, ya, seperti itu. Nah, jadi investor publik itu dibikin bingung. Ini gimana sih bursa dan lain sebagainya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, market makernya saya sudah ungkap, dan siapa yang membeli 20 miliar mengenai dari saham GoTo saya sudah ungkap, dan ini juga dari subscriber kami Pak Firman. Ada yang beli nggak? Beberapa retail itu beli nggak? Ya, jadi mereka itu ya sisinya itu nabung ya setiap hari ya 5 juta lot. Ya, siapa yang cut loss? Ya para retail ini ya. Kalau kita lihat ya, ini transaksinya ya kecil-kecil ya. Ini retail itu cut loss. Yo, itu ya, lihat ya. Nah, ini siapa yang membeli ya? Ini para market maker yang block trader nyangkut di situ ya, mereka juga pasang di situ. Nah, ini ya. Di close juga banyak ini, dan ini yang menjadi misteri ya. Ini nanti MA50 di MA20-nya ini mau menyentuh ya, menyentuh di sini. Harapannya ini nge-cross, jebret, wus. Ini kalau kalian itu pakai yang MA-an ya. Jadi Bapak Ibu silakan bebas mau pakai indikator apa saja ya, itu untuk mempertimbangkan antara buy sama sell Bapak Ibu bebas. Tapi mimin ini ya mengikuti dari beberapa subscriber mimin yang sukanya MA20, MA50 atau MA20 ya, ini saya gunakan biar subscriber saya itu ya mudeng. Ya, karena di top subscriber saya itu usianya 30 tahun ke atas. Jadi mohon maaf, channel ini nggak bisa to the point langsung kayak di channel sebelah ya, yang untuk menaikkan retensi orang-orang awam ya, orang-orang milenial yang notabene nanti akan dapat rekomendasi dari YouTube. Tapi kalau kita ya mohon maaf, ini yang saya yang saya bina itu ya para subscriber yang loyal, dalam artian ya mereka selalu menunggu tontonan channel ini ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ya, karena satu sisi ya saya melihat bahwa investor yang ada Indonesia itu belum dewasa, dalam artian apakah ditopang dari umur, bukan seperti itu. Jadi dari tingkat emosinya terus wawasannya, jadi wawasan mereka itu juga terbatas karena mereka itu bukan dari akademis ekonomi atau dari praktisi keuangan ya. Jadi ya saya tuntun, jadi bahasanya itu biar bisa mengena ya kepada yang usia-usia lanjut ya, seperti itu. Banyak sekali ya yang menunggangi di pasar modal ini ya, mereka para pensiunan biasanya mayoritas ya, seperti itu ya. Tenang saja Bapak Ibu, saya akan selalu mendampingi Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kembali lagi ke topik utama. Nah, kenapa kok saham GoTo ini kok belum digarap-garap Pak Firman ya? Jadi mereka itu ya masih menunggu. Ya. Jadi masih menunggu para retail itu biar rontok semua. Jadi mereka ya bisanya ya ngantri jualan. Ya. Ngantri jualan di situ. Ngantrinya sampai 23 juta lot. Itu ngantri di situ. Nah, kalian kalau retail itu ya bisanya itu beli. Ya. Dan ini juga broker ini ya, KZ ini ya mereka berani beli ya, ini berani beli ya, masuk
5 juta. Jadi istilahnya ya nabung. Nah, makanya kita sebagai investor pemula itu ya pentingnya diversifikasi. Apa itu Pak Firman diversifikasi? Ini biasa saya katakan. Jadi ketika Bapak Ibu beli atau terjun di pasar modal itu ya, itu jangan di all in. All in itu bagaimana? Kalau kalian itu dananya ada 100 juta dapat pensiunan nih, itu jangan dimasukkan 100 juta dibeli satu saham saja, tapi dipecah aja. Makanya di kelas kami itu ya isinya orang-orang para pemula ya, yang notabene itu pengen pendampingan oleh saya. Pak Firman ini bagaimana? Pak Firman ini bagaimana? Jadi seperti itu. Jadi ya saya mengenalkan alatnya, ini nanti yang dipakai dan ini nanti yang bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk menjual atau membeli. Ya, jadi saya nggak menyarankan untuk beli itu enggak. Ya, seperti itu, didampingi. Oh, seperti itu. Terus saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Ini yang biasa saya lakukan. Itu Bapak Ibu bisa nyaman nggak trik itu? Karena satu sisi untuk mengenai di pasar modal, saya nggak all in, nggak trading, nggak swing dan juga nggak invest saja. Tapi saya lakukan itu semuanya. Nah, dengan cara apa? Diversifikasi. Ya, jadi nggak nggak mudah membalikkan sebelah tangan langsung jago, nggak. Dulu juga saya ya gagal terus ya, seperti itu dulu. Tapi setelah sudah punya intuisi, sudah biasa menghadapi market ya, sudah mengerti ya, seperti itu. Nah, terkait isu mengenai dari saham GoTo, Pak Firman, saya itu agak pusing mengenai dari saham GoTo ini. Saya menjadi korban, betul ya, korban para scalper ya, para swing, para ya buzzer ya, orang-orang yang notabene itu memengaruhi investasi kita. Biasanya seperti itu, banyak sekali, banyak ya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan ya. Nah, rumor yang beredar ya, ini secara real ya, pemegang saham mereka itu melihat mengenai hal ini ya. Nih, lihat. Nah, mereka yang takutkan ini dalam teori saham dulu ya, saham kalau yang dipegang masyarakat itu senilai 79%, itu sahamnya bakalan nggak kemana-kemana ya, atau bakalan tewas atau delisting ya, seperti itu. Teori tersebut saya setuju mengenai hal itu, memang setuju. Tapi kalau dari saham GoTo nggak. Kenapa Pak Firman? Ya karena satu sisi mengenai dari saham GoTo ini ya, satu, dia masih bertumbuh. Dua, komisarisnya ini Pak Garibadi Thohir, yang notabene ya beliau ya sudah berpengalaman di pasar modal. Terus, nah ini Taobao China Holding mereka juga pegang ya, jadi seperti ini. Ya. Nah, terkait mengenai dari beberapa buzzer ya, beberapa orang-orang yang menghina channel ini kalau membahas dari saham GoTo ini ya, no problem, tidak masalah. Kenapa? Nah, karena mereka itu ya scalping. Kalau mau scalping dari saham GoTo ini ya belum. Nah, kalau tujuannya untuk investasi mengenai dari saham GoTo, ya memang nanti saham GoTo ini akan digarap. Nah, karena tujuan kita itu adalah untuk investasi. Ya. Nah, investasinya berapa Pak Firman? Apakah 100%? Enggak. Kalau saya pribadi itu 10% cukup kok. Nah, 90%-nya itu biasanya saya kelola untuk trading, swing ya, dan juga main di saham sektor lain. Jadi ya saya bisa mengelola hal itu semuanya. Ya sama kayak Pak Garibadi Thohir ini. Apakah Pak Garibadi Thohir ini itu cuma di saham GoTo? Enggak. Pak Garibadi Thohir mereka diverifikasi mengenai dari Adaro, MDKA dan lain sebagainya. Nah, investor retail itu biasanya termakan mengenai isu yang seperti ini. Wah, ini saham GoTo itu buruk, laporan keuangan itu jelek. Ya, ada yang bilang bahwa bapak ini itu analisanya itu konyol, nggak ngerti, bla 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 bla. Banyak ya dihujat ya. Tapi saya no problem, tidak masalah. Ya, karena dalam satu sisi saya nggak menyarankan kalian untuk jual atau beli, enggak. Silahkan Bapak Ibu mau cut loss ya monggo, kalau mau beli ya monggo, itu terserah Bapak Ibu. Kita menyampaikan data saja yang menyebabkan nanti untuk pertimbangan. Nah, terkait mengenai dari saham GoTo ini yang biasa saya katakan bahwa saham GoTo ini tuh memang rugi betul.
Dan saham GoTo ini memang buruk, betul. Tapi saham GoTo itu lebih buruk ya tahun lalu daripada yang sekarang. Kenapa Pak Firman? Nah, ini kinerjanya, net income-nya itu sudah mengecil. Yang tadinya 6,4 triliun kerugiannya terus terkikis ya, berusaha untuk memperbaiki laporan 3,8 triliun dan sekarang itu nggak ada 1 triliun laporan keuangannya. Ya, jadi ini masih berkembang. Wajar lah, namanya bisnis baru kok, teknologi. Ya, seperti itu. Nah, terkait mengenai dari asingnya itu bagaimana? Asingnya itu tetap nabung. Nah, tuh lihat ya. Tanggal 2 Juli ya, sampai 8 Juli ya. Ini itu masuk terus asingnya. Berarti asing ini bodoh dong. Kalau hal itu. Mereka berani net buy itu sekitar 18 miliar. Ya. Ini ya. Nih. Berarti mereka itu bodoh dong. Ya. Beli di harga 50, tutup mata aja. Nah, kalau retail yang ada di Indonesia ya, mereka ya tetap yang saya katakan itu ya, mereka itu banyak yang belum dewasa. Backgroundnya itu ya mereka kalau mereka lebih ke scalping ya pasti menghina kayak gini. Kalau yang untuk day trading ya keluar masuk ya seperti itu. Nah, Pak Patrick Walujo serta yang lain sebagainya ya mereka untuk investasi beda. Jadi mindsetnya itu, cara berpikirnya itu beda. Nah, jadi orang-orang yang Indonesia itu lebih suka ya untuk day trading. Ada saham yang gerak, ada saham yang lain itu lebih baik masuk di saham sana. Ya silakan, karena kan tujuannya adalah untuk day trading atau untuk scalping. Saya juga demikian. Makanya diversifikasi. Makanya kelas yang kami buat itu ya di situ kita ya sharing, dan kalau kita terjun di market itu inilah komponen-komponennya. Faktanya kita ya investor pemula nggak tahu apa-apa ya mereka jadi korban. Ya, korban sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau saya sendiri bagaimana ya? Saya harus terjun sebagai akademisi ekonomi ini, harus terjun. Harus buka mindsetnya para investor yang ada di Indonesia. Ya, ingat ya, saya enggak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di satu saham manapun. Ya, seperti itu. Dan mereka sendiri ya mereka tak ajari ini alatnya yang dipakai. Ini untuk ngecek. Ini mekanisme untuk menggoreng saham. Ya, biasanya ada orang-orang yang seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu itu pingin belajar yang itu ya bisa ke kantor sekuritas Bapak Ibu sendiri-sendiri, bisa. Itu gratis bisa. Ya, tapi ya mohon maaf, yang orang-orang yang sudah profesional itu biasanya mayoritas pada resign. Ya, yang sudah profesional itu mereka ya trading sendiri. Karena satu sisi mereka sudah jago dan lain sebagainya. Yang ada yang di sekuritas itu masih ya baru lulus SMK dan juga baru lulus S1 terbaru, jadi pengalamannya juga masih itulah problemnya ya, seperti itu. Dan juga banyak sekali yang buka-buka kelas banyak sekali ya yang notabene ya seperti itulah yang terjadi di pasar Indonesia. Tapi ya dengan adanya seperti itu justru bagus, jadi pasar modal yang ada di Indonesia itu makin bertumbuh. Is beautiful ya, jadi beberapa cara konflik dan lain sebagainya bertumbuh, makin penasaran. Oke. Terkait mengenai dari saham GoTo ini bagaimana Pak Firman? Kapan digarapnya? Nanti ya. Nanti ada waktunya. Kapan Pak? Saya nggak sabar. Nanti aja. Orang-orang yang masuk dari saham GoTo ini juga mereka sabar kok. Ya, seperti itu. Karena tujuannya adalah untuk investasi. Ya, seperti itu. Nah, kalian kalau tujuan untuk investasi silakan yang dilakukan sama mantan bos BI ya. Itu mereka juga nabung setiap minggu masuk. Ya, boleh dilakukan seperti boleh. Nanti ya juga akan digarap. Nah, ini mengenai dari MA20-nya ini mau menyentuh di harga 50. Semoga nanti dikeprek seperti itu. Naiknya kenceng. Semoga ya. Harapnya seperti itu. Tapi ya jangan di-all-in ya Bapak Ibu ya. Waspada. Ya, seperti itu. Masukkan di situ.
Ini jualnya bagaimana Pak Firman? Nah, kadang kalian itu nggak sabar ya di sini 51 dan juga di harga 53 ya, seperti itu. Nah, mengenai dari MA ini itu yang jenuh jual itu sudah mengecil. Ya, ini ya, TA. Nih, mantap ya. Menyentuh nih. Jebol di 53. Rame ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kalian yang pengen jangka panjang ya, nanti bisa jualan di 75 dan juga di 74 ya, seperti ini. Dan kalau kalian bisa lihat dari beberapa macam sekuritas itu menyarankan untuk buy 22, holdnya 14 dan sellnya ada 1, dan untuk potensinya mencapai 144%. Ini dari saham Goto ini. Ya, ini yang menyarankan untuk sell itu 1 ya sekuritasnya. Ini. Seperti itu. Oke ya, terima kasih untuk semuanya. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya, itu saja. Nah, di situ banyak sekali yang pemula, yang belajar, yang akhirnya itu bisa cobaan konsisten dan akhirnya bisa kelola keuangan sendiri. Ya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi.